Ya, itu tadi pemirsa yang menjadi pertanyaan, apakah pembahasan yang akan dilakukan dalam sidang Majelis Umum PBB ke-80 ini juga akan berdampak kepada kemerdekaan Palestina. Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Sudah ada Prof. Makarim Wibowo, ya, maksud kami Prof. Makarim Wibisono yang merupakan Dubes Republik Indonesia untuk PBB periode 2004-2007. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Ya. Terima kasih sudah hadir bersama kami dan juga sudah hadir pula bersama kami Hasibullah Sastrawi yang merupakan pengamat Timur Tengah. Selamat malam Pak Hasibullah. Ya. Selalu. Dan juga sudah terhubung bersama kami Pak Oleh Soleh yang merupakan anggota dari DPR RI. Selamat malam Pak Oleh. Selamat malam Indonesia. Ya. Selamat malam Bapak-Bapak, tentunya ini menjadi perbincangan yang menarik karena dalam satu dekade ataupun 10 tahun terakhir, akhirnya Presiden Republik Indonesia secara langsung menghadiri sidang Majelis Umum PBB yang ke-80 saat ini. Tentunya ini menjadi peranan yang penting ya, Prof. Menurut Anda, apakah peranan dari Presiden Republik Indonesia ini adalah akan memberikan pidato yang ketiga urutannya? Ini bagaimana menurut Anda? Apakah ini memberikan dampak yang luar biasa bagi negara internasional? Ya, saya rasa kesempatan yang saat ini sangat besar artinya buat Indonesia. Pertama kali ya, bahwa perwakilan speaker yang diwakili langsung oleh presiden atau kepala negara itu merupakan suatu perwakilan yang utama. Ya, nah lain dengan perwakilan yang disampaikan oleh wakil presiden atau menteri luar negeri atau duta besar ya, itu merupakan perwakilan yang nomor 2 lah gitu ya. Nah kedua juga kita lihat bahwa selama 10 tahun Indonesia tidak pernah mengirim kepala negara atau presiden ke Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidang Majelis Umum PBB. Jadi ini pertama kali setelah 10 tahun ya, jadi ini merupakan suatu hal. Ketiga, jadi pada saat sekarang dilakukan Majelis Umum PBB yang ke-80 ini, itu di saat konstelasi politik global ini lagi bergeser. Bergeser ya. Di mana kita melihat ya bahwa tadinya supremasi Amerika Serikat itu ada di mana-mana ya, tapi sekarang sudah mulai bergeser ya. Dan kedua kita lihat juga bagaimana peranan Perserikatan Bangsa yang dulu itu bermain secara canggih ya dalam mengatasi masalah-masalah dunia. Sekarang boleh dikatakan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa itu terpecah ya, karena tidak ada konsensus di antara P5 atau permanent member yang 5 terhadap isu-isu yang berkembang ya. Oleh karena itu tidak terjadi konsensus, tidak ada terjadi keputusan yang bermanfaat untuk masyarakat internasional. Nah, sekarang saya rasa banyak sekali hal-hal yang bisa disampaikan oleh presiden kita ya. Pertama kali ya kita bisa melihat bahwa presiden kita bisa menyampaikan bagaimana Indonesia sekarang dari kedepannya itu terhadap masalah-masalah yang menyangkut mengenai perdamaian dan keamanan internasional. Kedua juga bisa melihat bagaimana menyampaikan kepada masyarakat internasional mengenai program-program Indonesia yang ingin membangun bangsanya dan juga sekaligus untuk membangun perdamaian dan keamanan internasional. Dan yang ketiga juga kelihatannya Bapak Presiden itu juga ingin memberikan semacam penekanan terhadap pentingnya kerjasama multilateral. Ya, karena sekarang ini kan banyak dikatakan unilateralisme sekarang mulai sering terjadi. Ya, keputusan-keputusan yang tidak bersifat multilateral itu mulai sering terjadi. Oleh karena itu, bagaimana mengembalikan ya proses politik internasional kembali kepada multilateralisme yang ada. Jadi saya rasa marilah kita dukung ya apa yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden pada kesempatan ini. Baik, Pak Oleh, dari kacamata Komisi 1 DPR RI, menurut Anda bagaimana peranan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan apa diplomasi utama yang sedianya harus dijunjung dan juga dibawa ke kancah internasional, Pak Oleh? Ikut program belanja berhadiah 16 miliar di Depo Bangunan. Belanja di Depo Bangunan bisa semakin untung, dan untung. Depo Bangunan, supermarket bahan bangunan yang lengkap, nyaman, dan murah. Hanya di Depo Bangunan. Saya rasa kehadiran Pak Presiden
di sidang umum PBB ini merupakan sebuah kesempatan emas tentunya bagi Indonesia dan tentunya bagi negara-negara Islam terkait situasi perang di Timur Tengah. Banyak hal isu tentunya yang perlu disampaikan di forum PBB. Soal isu lingkungan, pembangunan berkelanjutan, keamanan dan perdamaian, kerjasama ekonomi, dan yang paling pokok adalah tentang isu-isu kemanusiaan. Namun demikian, pada sisi saat ini sedang geopolitik dan tentunya eskalasi perang di Timur Tengah dan di Eropa, di Rusia bersama Ukraina, maka titik berat yang harus digelorakan, yang harus disuarakan oleh Pak Presiden tentunya soal bagaimana PBB dengan segala upaya, satu, untuk memberhentikan daripada perang yang ada di dunia ini, memberhentikan genosida dan yang lain-lain. Yang kedua, untuk membahas karena dulu, memang sekarang ini isu yang penting adalah dari PBB ini kondisi di Palestina itu yang tadi kami harus garis bawahi, dan juga ini menjadi salah satu yang paling penting. Artinya pembahasan masalah kemanusiaan dan juga geopolitik yang terjadi di Timur Tengah. Pak Hasibullah, ini Anda melihatnya, apakah dengan adanya pembahasan ini, terutama dengan adanya negara-negara yang sebelumnya mendukung dan juga mundur, realisasi terhadap kemerdekaan Palestina ini sepertinya akan menjauh atau sudah di depan mata? Ya, saya rasa kalau kita lihat momentumnya sekarang, memang ini ada kesempatan emas sangat besar untuk saya menyebutnya sebagai penyakit peradaban modern untuk disembuhkan, yaitu soal konflik Palestina-Israel yang kalau kita bicara dalam konteks PBB, bahkan peradaban modern, saya sudah katakan sebenarnya hampir di segala lini itu berjalan dengan sukses. Tapi begitu menyangkut soal konflik Palestina-Israel, ternyata ini adalah penyakitnya. Kalau kita bicara tentang nilai-nilai universal, tentang PBB, bahkan sistem hukum internasional, itu nyaris lumpuh di depan persoalan konflik Palestina-Israel. Dan kita lihat dalam perkembangan 2 tahun terakhir ini betul-betul tidak pernah terjadi sebelumnya, di mana negara-negara yang secara tradisional mendukung Israel misalkan belakangan juga berbalik arah dan mendukung Palestina. Oleh karena itu menurut saya ini adalah momentum emas yang harus diambil terutama oleh Bapak Presiden Prabowo, yang saya rasa semua kita adalah sepakat bahwa ini adalah panggung yang sangat istimewa karena semua bangsa akan senang pemimpinnya bisa tampil di sini. Tapi pada waktu yang bersamaan memang seperti disampaikan oleh Prof. Makarim, ini harus disampaikan hal-hal yang kuat, tapi sekaligus juga kontekstual dan implementatif. Implementatif itu artinya harus diambil dari pengalaman-pengalaman Indonesia. Nah oleh karena itu misalkan tadi banyak isu yang mengemuka soal Palestina tadi, itu harus betul-betul diambil, didorong sebagai momentum dan dikaitkan dengan konteks globalnya, yaitu kenapa Palestina menjadi masalah seperti sekarang? Karena itu ada kaitan dengan katakanlah soal tatanan dan sistem yang berlaku di PBB. Yang selama ini sistem vetonya diharapkan justru untuk tidak melanjutkan ketidakadilan. Tapi justru sistem veto menjadi kayak semacam sumbatan kemanusiaan. Bayangkan 142 negara mendukung negara Palestina di Majelis Umum, hanya 10 yang menentang, 12 yang abstain, tapi ternyata ini tidak mengejawantah sebagai pandangan dunia. Justru dia mentok ketika dibawa ke Dewan Keamanan PBB. Artinya apa? Sistem veto menjadi masalah. Dia bukan menjadi kayak semacam kalau dalam medis mungkin kelenjar gening betai yang bisa menahan sebuah infeksi, tapi justru dia menjadi kayak semacam sumbatan sekali lagi, sehingga membuat tadi kemanusiaan itu tidak tersalurkan secara seharusnya, sehingga menjadi sebuah tragedi. Sekarang kita lihat di Gaza, di Yaman, di Iran, di Syria,
di Sudan dan di banyak lagi tempat-tempat lain yang sebenarnya berdampak dari tadi tentang penggunaan veto itu ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya, dan belum apa-apa ini kita ketahui Prof. Makarim. Amerika Serikat sudah memveto resolusi Dewan Kehormatan PBB. Apakah sidang Majelis Umum PBB nanti akan benar-benar bisa terlaksana, ditahan ya Prof? Nanti kami akan tunggu jawabannya. Pemirsa, usai jeda pariwara berikut ini kami masih akan kembali. Kita lanjutkan perbincangan kami Prof. Makarim, kita bahas kembali pertanyaan yang saya sempat tanyakan tadi. Apakah dengan adanya lagi-lagi ini Amerika Serikat lagi-lagi memberikan veto kepada PBB, ini apakah mungkin sidang Majelis Umum PBB yang akan sedianya dilaksanakan pada tanggal 23 September nanti ini bisa terlaksana? Prof, bagaimana menurut Anda? Begini ya, kalau saya katakan secara terus terang ya, bahwa ketentuan mengenai hak yang veto itu hanya berlaku pada sidang Dewan Keamanan. Ya. Tetapi kalau itu di dalam sidang Majelis Umum PBB, siapapun negara tidak mempunyai hak veto. Ya, jadi kalaupun Amerika Serikat tidak terlalu happy ya, kalau kita membicarakan masalah mengenai two state solution gitu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bisa berbuat apa-apa ya? Karena itu one country one vote. Ya, berbeda dengan kalau di Dewan Keamanan itu kan putusan tuh harus diambil oleh 9 suara. Ya, kan anggotanya kan 15 ya. Tapi yang itu 9 suara sudah bisa. Tetapi 5 suara itu harus anggota tetap yang memiliki hak veto. Ya. Jadi ada satu aja yang nggak mau, nggak bisa. Nah, jadi saya rasa bahwa masalah yang menyangkut masalah Palestina, ya, masalah mengenai two state solution itu akan banyak dikemukakan pada sidang Majelis Umum PBB yang ke-80 ini. Karena ini merupakan waktu yang sangat berharga buat negara-negara yang mendukung kemerdekaan Palestina itu. Karena pada saat ini mereka beranggapan bahwa dukungan-dukungan sudah mulai melebar. Ya. Tidak hanya dulu kan orang berpikir bahwa kalau misalnya masalah kemerdekaan Palestina ini mesti negara-negara Eropa dan Amerika Serikat tuh akan menolak. Tapi sekarang kan tidak. Ya, sekarang sebagian besar negara-negara Eropa semua mendukung kemerdekaan daripada Palestina itu. Ya, jadi sekarang terjadi pergeseran-pergeseran yang sangat vital, ya, yang terjadi di politik global. Ya, oleh karena itu mungkin tidak ada keputusan seperti Dewan Keamanan PBB, tapi secara politis ya keputusan sidang Majelis Umum PBB mengenai Palestina itu sangat historis sifatnya. Ya, seperti halnya kita dulu memiliki Irian Barat atau Papua setelah ada sidang Majelis Umum PBB dikemukakan hal itu. Itu berarti merupakan dampak yang sangat kuat lah. Ya, tapi Prof, yang menjadi menarik lagi, setelah didesak oleh Amerika Serikat, Jepang merupakan salah satu negara yang sebelumnya akan mengakui negara Palestina langsung mundur. Prof, bagaimana pendapat Anda? Begini ya Mbak, saya terus terang aja, kalau Jepang ini merupakan suatu negara yang sangat tergantung dengan Amerika Serikat. Ya, jadi kalau kita melihat kasus mengenai bagaimana komitmen Jepang terhadap masalah lingkungan hidup, ya, dia kemukakan di Kyoto Protocol, ya, dia menjadi tuan rumah, ya, menurut kesepakatan itu dia mengatakan bahwa dia akan berjuang sampai akhir mengenai lingkungan hidup. Tapi begitu Donald Trump itu keluar daripada komitmen Paris, ya, dia langsung keluar juga, ya, malahan jadi ketergantungan daripada Jepang kepada Amerika Serikat itu luar biasa besarnya, ya, karena akibat daripada Perang Dunia Kedua, ya, di mana dia tidak memiliki angkatan bersenjata yang konkret, ya, pertahanan dan keamanan itu banyak tergantung kepada Amerika Serikat. Jadi boleh dikata Jepang itu merupakan proksi daripada Amerika Serikat lah. Iya. Dan Prof, maksud kami Pak Simbulai, kita ketahui juga bahwa negara-negara tidak hanya Jepang, tapi ada banyak negara-negara lainnya yang bergantung kepada Amerika Serikat. Dengan adanya kekuatan yang telah diberikan oleh Amerika Serikat, dia menunjukkan powernya khususnya dalam sidang PBB ini. Bagaimana menurut Anda posisi dari negara-negara lainnya? Ya, saya rasa memang konteks global hari ini berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya, termasuk dan terutama dalam soal isu Palestina. Saya ingin mengatakan yang kita sebut misalkan sebagai negara-negara barat yang selama ini bersatu padu
di belakang Israel, dalam konteks terbaru justru mereka berbeda-beda. Yang sekarang betul-betul menjadi pembeda dari sebelumnya adalah justru yang mendukung kemerdekaan Palestina, bahkan secara keras mendukung Israel, mengecam Israel, itu adalah negara-negara yang selama ini mendukung Israel. Terutama nanti pada momen 22 September yang akan datang ini. Saya mengatakan kemarin di sini, pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina 22 September mendatang ini akan sama menyakitkannya bagi Israel dengan serangan 7 Oktober pada tahun 2023 ketika mereka diserang oleh Hamas. Kenapa? Karena yang melakukan itu adalah negara-negara yang selama ini mendukung Israel. Ada Perancis, ada Inggris, ada rencana Australia, ada Belgia, dan ada Portugal, dan 10 negara kalau tidak salah yang akan menyampaikan itu. Oleh karena itu saya membaca secara analisis sebenarnya Israel juga tidak berpangku tangan. Kalau bisa dia mau menggagalkan kembali momen 22 September di mana negara-negara ini mendeklarasikan kemerdekaan Palestina. Dan saya menduga kunjungan seperti yang dilakukan oleh Donald Trump ke Inggris atau mungkin berbagai macam penetrasi yang dilakukan oleh Israel ke banyak negara, terutama yang 10 negara ini, itu tidak terlepas dari upaya-upaya untuk menggagalkan 22 September ini. Persis seperti dahulu dilakukan ketika Israel menyerang Iran pada 12 Juni. Karena seingat saya waktu itu deklarasi terhadap kemerdekaan Palestina direncanakan dilakukan di kurang lebih di Juli. Tapi tiba-tiba Juni Israel menyerang Iran dan Iran membalas sehingga terjadi perang besar dan Israel mendapatkan yang dia mau dan sampai sekarang tertunda. Nah, saya menduga, saya membaca serangan 9 September ke Qatar kemarin itu sebenarnya bagian dari upaya untuk menciptakan skenario Juni. Cuman sepertinya ini tidak berhasil ya, karena di luar dugaan Qatar justru memilih untuk merespon secara elegan. Bahkan daripada serang menyerang seperti Iran, dia coba menggunakan respon yang sifatnya kolektif. Dia kumpulkan negara-negara Arab bahkan berpenduduk Muslim dalam sebuah KTT darurat dan memberikan pernyataan yang sangat kuat. Jadi ini menurut saya upaya Israel yang gagal untuk mengulangi skenario Juni, di mana pada Juni mereka berhasil menyerang Iran dan menunda pengakuan kemerdekaan Palestina. Nah, sekarang kita masih berada di tanggal 20, sekali lagi dalam politik ini 2 hari masih cukup panjang. Bahkan walaupun nanti sudah selesai 22 September ini dideklarasikan pengakuan kemerdekaan Palestina, itu saya ibaratkan seperti pertandingan sepak bola di mana pendukung Palestina baru menguasai di sepertiga lapangan, baru lepas bola dari kiper ini. Masih jauh dari kemerdekaannya, belum nyampe setengah lapangan apalagi di depan gawang kemerdekaan Palestina. Karena tadi ini ujungnya masih jauh. Sebenarnya kan secara umum ini pertarungan 2 mazhab, yaitu 1 negara atau 2 negara. Nah, yang mendukung kemerdekaan Palestina nanti 22 ini adalah orang-orang yang berpikir, negara yang berpikir bahwa yang terbaik bagi Palestina Israel adalah two-state solution. Walaupun nanti rinciannya belum dibicarakan, bagaimana prosesnya, siapa yang akan memerintah setelah Gaza ini, gencatan senjata, belum itu. Dan itu bagian daripada pokok-pokok pikiran yang ditolak sebenarnya oleh Israel gitu. Israel maunya tetap dalam solusi 1 negara yang sekarang sudah dikuasai oleh Israel, bahkan Gaza sudah dikuasai, dan Gaza pasca perang pun tetap dalam ide itu gitu. Jadi tidak mau Hamas, tidak mau pemerintah otoritas Palestina, dan maunya orang-orang yang disetujui oleh Israel dan Amerika. Ini pun juga di lapangan dilakukan oleh Israel, bahwa serangan dan juga gempuran bombardir masih terus dilancarkan. Dan itu yang membuat saya, kalau kita baca apa yang dilakukan Israel, itu pada akhirnya membuat dia makin dalam menggali kuburannya sendiri dengan menyerang berbagai macam itu. Karena jangan lupa negara-negara seperti Eropa itu terikat dengan nilai yang saya sebutkan tadi, nilai-nilai modern, nilai-nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap kemanusiaan. Nah, yang dilakukan Israel hari ini tidak bisa lagi dibela. Dan itulah yang menurut saya bisa menjelaskan kenapa akhirnya negara-negara tradisional mendukung Israel seperti Prancis, kemudian Inggris, balik arah mengkritik, bahkan menjadi lawan bagi Netanyahu. Karena sekali lagi yang dilakukan Netanyahu di Gaza atau di tempat-tempat lain hari ini sudah jauh daripada nilai-nilai membela diri atau bahkan penghormatan terhadap kemanusiaan yang menjadi basis bagi peradaban baru Eropa ini. Kan Eropa baru ini adalah sebuah
negara-negara yang kurang lebih ingin menghormati kemanusiaan, ingin menghormati perbedaan, ingin menjadi negara yang modern. Dan itu menjadi hancur, menjadi tidak terlihat dari sepak terjang perang membabi buta yang dilakukan oleh Netanyahu hari ini di Israel. Baik, Pak Oleh, berdasarkan pengamatan Anda dari Komisi 1 sendiri, apakah Anda menilai dari pidato yang nantinya akan diberikan oleh Kepala Negara Republik Indonesia ini dapat mempengaruhi negara-negara lainnya untuk kemudian satu suara dan juga sepakat akan kemerdekaan Palestina, Pak Oleh? Nah, dengan karakter Pak Presiden yang tegas, pasti beliau akan menyampaikan narasi yang tegas juga. Bahwasanya salah satu narasi yang kami prediksi adalah meminta kepada Dewan PBB, dan tentunya hal ini adalah Amerika, untuk menghentikan perang di Israel. Karena kuncinya adalah soal kemerdekaan Palestina ini adalah di Amerika. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga sudah berdiskusi. Baik, Pak Oleh. Berikan rekomendasi kepada Pak Presiden untuk melakukan lobby-lobby reformasi terkait struktur di PBB itu sendiri. Karena memang jikalau Dewan Anggota Tetap itu di PBB dalam hal pengambilan keputusan dengan veto, maka rasa-rasanya ini juga tidak akan sukses atas kemerdekaan Palestina. Oleh sebab itu, lobby-lobby selain kepada negara-negara oki dan juga melobi kepada negara-negara yang kontra terhadap kemerdekaan Palestina, rasa-rasanya Pak Presiden pasti akan melobi satu Amerika, dua negara-negara lain untuk bagaimana melakukan reformasi terhadap struktur di PBB. Karena kuncinya itu, jika Amerika mau memberikan ruang untuk kemerdekaan Palestina, rasa-rasanya Israel juga akan welcome untuk memberikan kemerdekaan kepada Palestina. Baik, langkah dari Presiden yang diharapkan dapat melobi negara-negara lainnya, Prof. Makarim, apakah menurut Anda langkah diplomasi ini dapat menjadi suatu langkah yang konkret untuk kemudian mendapatkan hasil? Saya rasa apa yang akan mungkin dilakukan oleh Bapak Presiden ya setelah pidatonya ya, kita bisa juga melihat bahwa satu hari sebelum sidang Majelis Umum PBB kan ada diskusi mengenai two-state solution. Iya. Nah, kalau misalnya saja beliau juga menyampaikan pandangan yang konkret mengenai two-state solution itu, beliau bisa mengundang sebagai Presiden ya negara-negara yang mempunyai pandangan yang sama atau yang namanya like-minded ya groups ya, negara-negara yang mempunyai pandangan yang sama. Nah, dengan demikian maka tadinya ini merupakan pandangan Indonesia, sekarang pandangan dari beberapa negara secara bersama-sama yang untuk mendarang itu. Nah, ini mempunyai kemungkinan untuk berhasil lebih besar. Karena apa? Di dalam pengambilan keputusan di Perserikatan Bangsa-Bangsa itu bukan kepada kekuatan satu negara, tetapi kekuatan bersama-sama. Seperti halnya di parlemen lah ya, bagaimana kekuatan pendukung daripada gagasan tadi. Nah, kedua yang kita perlu lakukan ya, bahwa Indonesia ini dianggap mempunyai kesempatan atau mempunyai posisi di mana juga bisa menyampaikan pendapat-pendapat kepada misalnya ke Amerika Serikat ya, untuk mengenai hal-hal yang menyangkut mengenai Palestina dan Gaza tadi. Nah, jadi saya kira kalau misalnya saja Pak Prabowo Subianto itu bisa juga bertemu dengan Donald Trump pada waktu pertemuan di sana, itu juga mempunyai arti yang sangat besar. Ya, karena Donald Trump ini adalah yang mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap keputusan-keputusan yang menyangkut sikap Amerika terhadap Israel tadi ya. Dan yang ketiga kita lihat ya bahwa sekarang ini mulai ada tuntutan-tuntutan dan juga pemikiran-pemikiran bahwa sekarang itu bukan kok adalah Israel itu membela diri dari serangan Palestina atau Hamas, tapi yang sekarang terjadi adalah akibat atau tindakan genosida. Iya, betul. Jadi tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
Ya, jadi yang melakukan Israel. Nah, ini merupakan suatu fakta yang perlu dihadapi secara seksama oleh Amerika Serikat. Apakah dia mau menjadi protektor daripada negara yang menjadi pelaku genosida yang berat dari itu? Ya, jadi ini juga merupakan hal yang bisa dimanfaatkan secara bijaksana ya untuk mencoba membantu kemerdekaan Palestina sebagai negara yang baru. Baik. Pak Hasibullah, Anda melihatnya langkah yang mungkin nanti akan diambil oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini, apakah yang menjadi respons dari negara-negara Timur Tengah khususnya? Ya, saya rasa memang ini kesempatan yang sangat berharga yang disampaikan Prof. Makarim tadi, sangat strategis menurut saya. Bagaimana Presiden bisa katakanlah membuat forum di antara negara-negara yang sudah komit dengan kemerdekaan Palestina, termasuk 10 negara yang akan bergabung di tanggal 22 ini. Dan posisi Indonesia menurut saya sangat istimewa dibanding negara-negara lain ini, karena Indonesia katakanlah menjaga jarak dengan berbagai macam kekuatan dunia. Dia tidak pro sana, dia tidak pro sini. Atau yang bahasanya Pak Prabowo selalu diulang-ulang, satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Saya rasa itu sebuah semboyan yang sangat menarik di tingkat global sekarang. Nah, oleh karena itu ini harus dibumikan dalam bentuk lobby-lobby konkret, misalkan tadi mengorganis negara-negara agar makin solid untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Dan yang kedua, jangan lupa menurut saya kita dalam negeri juga masih membutuhkan insentif dan penguatan-penguatan dari lobby ini. Karena itu menurut saya harus juga meyakinkan dalam tanda kutip menjual atau membuat pengalaman Indonesia menjadi daya tarik. Misalkan yang sangat istimewa dari Indonesia adalah sebagai negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, tapi Indonesia bisa terbuka dengan sistem kenegaraan modern. Kita negara demokrasi yang tidak banyak padannya di dunia, mungkin hanya bisa disamain oleh Iran dan Turki, itu pun kita kaji masih banyak spesifik yang terjadi di Indonesia. Karena di Indonesia betul-betul pemilu bebas seperti sekarang, tidak ada lagi yang dibatas-batasin. Kalau di Iran kan masih ada pembatasan, itu ada ayatullah. Di Turki kita lihat juga Erdogan sudah sekian puluh tahun berkuasa. Jadi secara konstitusional sebenarnya berbeda satu sama lain. Dan kita juga harus mengetahui bahwa kondisi di Palestina ini sudah semakin mendesak, mendapatkan krisis kelaparan. Lantas solusinya ini seperti apa? Ditahan dulu jawabannya. Nanti kami masih akan menghadirkan perbincangannya selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa. Ya, kita lanjutkan perbincangan kami Pak Hasibullah. Itu tadi kita sama-sama sudah melihat begitu parahnya kondisi di Gaza Palestina. Krisis kelaparan, krisis kemanusiaan yang diderita oleh warga Gaza. Lantas apa sebenarnya yang menjadi solusi agar semua penderitaan ini bisa terhenti? Ya, saya rasa memang kita harus kembali kepada komitmen dan nilai-nilai universal yang kita ingin wujudkan dalam kehidupan sekarang itu, bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, bahwa kemanusiaan harus dihargai, dan PBB dalam hal ini sebagai organisasi dunia itu betul-betul dipertaruhkan eksistensi nilainya. Karena kalau sampai ini tidak bisa dihentikan, maka bagi saya segala macam sistem yang berlaku di PBB itu mengalami kegagalan dan tidak bisa mendapatkan pengakuan lagi secara eksistensi gitu. Karena tadi penderitaannya udah terlalu besar. Bayangkan orang seperti ini berapa kali ngungsi mereka dari satu titik ke titik yang lain, dan PBB sebenarnya udah punya upaya kuat sekali. Misalkan yang terbaru melalui investigasi independen mengatakan yang terjadi di Gaza adalah sebuah genosida. Itu clear. Tapi kan lagi-lagi ini tidak mempunyai kemampuan yang mengikat karena bukan disuarakan oleh Dewan Keamanan PBB, terutama anggota tetapnya. Nah, oleh karena itu kembali kepada filosofi veto tadi. Jadi ini harus betul-betul menjadi kajian. Veto jangan sampai menjadi justru menjadi alat untuk menghadang kemuliaan kolektif. Justru veto itu harus menjadi upaya untuk menghadang kejahatan. Kalau dalam bahasa hukumnya mungkin di sini ya, kejahatan berjamaah, kejahatan bersama gitu. Nah, dihadang oleh veto. Yang terjadi sekarang kan bukan, justru kemuliaan kolektif itu diruntuhkan oleh satu veto. Nah, ini yang menurut saya tidak bisa diterima dan tidak bisa dipertahankan. Karena kalau terus begini, maka orang akan memandang minor terhadap eksistensi PBB. Karena ternyata minimalnya PBB dianggap bias. Ini hanya bicara tentang kemanusiaan kalau tentang dirinya dan kelompoknya. Begitu tentang kelompok lain, dia tidak punya
semangat untuk bicara kemanusiaan. Dan kalau kita bicara dalam konteks itu, maka lagi-lagi legitimasi moral dan nilai di balik PBB itu akan runtuh. Karena sekali lagi ternyata PBB tidak menjadi naungan bagi seluruh bangsa, bagi seluruh masyarakat. Dia hanya menjadi alat bagi kepentingan negara-negara, terutama yang tadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang punya hak veto tadi. Iya, Prof. Makarim, ini artinya PBB juga sedang dipertahankan ataupun dipertanyakan ini bagaimana kredibilitasnya dia dalam posisi Palestina ini, Prof. Bagaimana tanggapannya? Memang ya, kalau kita lihat ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa sebelum tahun 80-an ya, itu mempunyai peranan besar dalam memecahkan masalah-masalah perdamaian dan keamanan internasional. Kan kalau kita lihat ayat 1 dari Piagam PBB dan ayat 2-nya itu kan bahwa mereka itu bertugas untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Apa yang terjadi di Palestina ya, apa yang terjadi di Myanmar, itu kan semua perdamaian dan keamanan yang tidak terabaikan. Jadi tidak diperhatikan oleh PBB ya. Nah, ini kita menyatakan bahwa ternyata sekarang ini apa yang dibentuk disusun pada tahun 1945 mengenai Dewan Kawan PBB itu perlu ada penyesuaian-penyesuaian, disesuaikan dengan situasi sekarang yang geopolitik yang berubah, ya, geoekonomik yang berubah, ya, sehingga keputusan-keputusannya itu punya legitimasi gitu, punya ada keterikatan daripada negara-negara lain terhadap keputusan-keputusan mereka. Sekarang ini itu kelihatannya bahwa apa-apa yang disampaikan oleh anggota-anggota Dewan Kawan PBB itu tidak menggambarkan representasi daripada keinginan dan aspirasi masyarakat internasional, tapi merupakan aspirasi daripada sekelompok negara atau 1-2 negara saja dengan mengabaikan kepentingan-kepentingan masyarakat yang besar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sampai di mana bangsa atau masyarakat internasional itu membiarkan ya prinsip-prinsip, norma-norma, kaidah-kaidah universal itu diabaikan oleh negara-negara yang kuat ini, ya. Karena begitu sekali kita membiarkan hal ini terjadi, maka yang akan terjadi bukan lagi politik global yang demokratis, tapi yang ada adalah politik global yang sangat politis, yang menggunakan kekuatan menjadi alat untuk menentukannya itu. Nah, sekarang adalah waktu yang tepat buat kita untuk bagaimana mengembalikan lagi Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi organisasi yang demokratis, yang mengindahkan dan menghormati nilai-nilai dan norma-norma internasional yang adil, beradab, ya, dan juga menghormati hak asasi manusia. Ya, dengan demikian kita bisa menghadapi suatu kebersamaan, menghadapi konflik-konflik yang mungkin terjadi. Ya, karena apa? Karena ada ikatan kebersamaan dalam menentukan apa-apa yang boleh dilakukan dan apa-apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, kalau sekarang kita itu jelas-jelas ya benari hukum internasional, mengenai hukum humanitar internasional, dan juga mengenai ketentuan-ketentuan hukum HAM berat yang terjadi, itu semua menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Israel itu bertentangan dengan ketentuan hukum. Betul. Ya, nah sekarang ini apakah ini kita biarkan aja terus begini, atau kita ingin kembalikan lagi kepada kehidupan internasional baru yang penuh hormat pada ketentuan-ketentuan internasional, juga saling menghargai bagaimana nasib daripada bangsa-bangsa yang akan menjadi korban daripada pelanggaran-pelanggaran tadi. Baik, Pak Oleh, apakah menurut Anda suara yang lantang yang diberikan oleh Presiden mewakili Indonesia ketika mendukung Palestina ini akan berpengaruh kepada politik internasional, Pak Oleh? Kita tidak bisa memproyeksikan pengaruh atau tidak pengaruh, tetapi kita memiliki semangat yang sangat kuat bahwa saja Indonesia dengan politik bebas aktifnya saya rasa akan diterima oleh semua negara. Dan tentunya bagi Indonesia yang akan disampaikan oleh Pak Presiden, kemerdekaan Palestina merupakan harga mati. Nah, saya menyambung apa yang disampaikan oleh Prof tadi. Bagaimana nilai-nilai kemanusiaan ini wujud di berbagai dunia. Bagaimana manusia di belahan dunia ini untuk hak hidup tanpa ada penindasan. Rasa-rasanya saya menegaskan kembali
bagaimana agar independensi PBB ini betul-betul mana PBB ini kuat. Maka mungkin ya saya menyampaikan melalui TV One, reformasi PBB ini menjadi sebuah hal yang sangat urgent dan yang sangat penting sekali. Bagaimana ke depan PBB dipimpin oleh orang yang kuat, yang tidak berpihak kepada si A, si B. Baik. Dan tentunya setelah kami ketahui bahwasanya Amerika ini penyumbang tentang keuangan operasional PBB terbesar. Nah, ini juga sangat menyulitkan. Nah, oleh sebab itu barangkali pertemuan PBB yang akan datang ini 2 hari lagi, mudah-mudahan menemukan sebuah formula bagaimana reformasi PBB yang hari ini menurut informasi sudah didengung-dengungkan, maka pembiayaan operasional PBB juga bisa ditanggung renteng secara bersama-sama, sehingga marwah dan independen PBB juga bisa hadir bagi seluruh warga belahan dunia. Tidak lagi ada veto-veto yang merugikan kepada salah satu pihak ataupun salah satu negara. Intinya bahwa suaranya keras Pak Presiden sebagai aspirasi warga Indonesia, saya rasa akan berdampak luas, terutama bagi negara-negara yang menolak terhadap kemerdekaan Palestina. Baik, terima kasih Pak Oleh, terima kasih Pak Hasibullah, terima kasih juga Prof. Makarim waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita harapkan agar ada solusi terbaiknya khususnya untuk Gaza Palestina.